Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi, si kaya menekan si miskin, si pintar membodoh si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami, termasuk diriku ini, kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki. Kami tidak pernah bermain-main antara ucapan dengan perbuatan. Semua itu kan menanggung konsekuensi. Apalagi dunia sekarang yang namanya jejak digital itu mudah sekali ditemukan. Ya kalau memang tidak mau menepati janji, ya jangan mengungkapkan kata-kata seperti itu. Ya saya tahulah, dengan pidato yang berapi-api, dengan pidato yang hero itu untuk membakar kadernya gitu, untuk meyakinkan kepada masyarakat luas bahwa partai ini betul-betul partai yang akan membawa kebaikan-kebaikan. Lah kenyataannya seperti ini. Masyarakat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Ini hanya opini. Opini arus bawah. Opini dari masyarakat kebanyakan. Opini hanyalah sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video di depan tadi adalah ikrar janji Surya Paloh di awal-awal dia mendirikan Nasdem. Intinya pertama, dia berkomitmen bahwa dia ingin negeri ini lebih baik. Dia mengatakan kalau memang kami ingkar pada komitmen itu, dia ingin dikutuk. Dia ingin dirinya dikutuk. Kedua, dia berjanji juga kalau ternyata di kader Nasdem itu ada yang terlibat korupsi, dia mengatakan lebih baik partai ini dibubarkan. Itulah ikrar janji yang sekarang diuber-uber banyak orang. Di medsos sangat ramai sekali. Konten-konten di YouTube banyak sekali yang menagih janji Surya Paloh. Ini menurut saya Surya Paloh itu memang gaya pidatonya itu heroik. Menggebu-gebu, menggunakan kalimat-kalimat yang dilebih-lebihkan, hiperbol gitu ya. Cuma persoalannya, semua itu kan menanggung konsekuensi. Apalagi dunia sekarang yang namanya jejak digital itu mudah sekali ditemukan. Ya kalau memang tidak mau menepati janji, ya jangan mengungkapkan kata-kata seperti itu. Lah sudah mengungkapkan, sekarang ngeles. Sekarang alasan macam-macam. Intinya saya ingin menyampaikan bahwa fakta sekarang sudah membuktikan Surya Paloh tidak menepati janji itu. Kader Nasdem sudah 2 orang, dan itu orang terpenting, orang nomor 2 setelah Surya Paloh karena jabatannya sekjen. Dulu sekjen yang sebelumnya ini adalah Patrick Rio Capella. Dia divonis korupsi meskipun nilainya ratusan juta. Tapi intinya kan ini sudah vonis, sudah ada keputusan tetap bahwa itu kader Nasdem, sekjen Nasdem itu terbukti korupsi. Nah sekarang orang yang punya posisi sama, sekjen partai juga, ini juga terkena kasus yang sama. Bahkan yang dilakukan oleh Joni ini gila-gilaan. Nilainya triliun, bukan hanya ratusan juta, bukan hanya miliar, triliun. Gila-gilaan. Lah ini mau apa lagi? Malah sekarang yang terjadi mencoba mengalihkan seakan-akan itu masalah politik. Membabi buta membelanya. Bahkan Anies yang saat ini dicalonkan oleh Nasdem, ya akan dicalonkan oleh Nasdem sebagai presiden itu kan masih akan, ya belum kan? Baru dideklarasikan kan? Itu juga ikut-ikut membela
Dan seakan-akan dia sudah merasa punya hutang budi dan harus membela dengan logika. Memang Anies kalau main logika, kata-kata tuh hebat sekali. Dan seakan-akan dia ini kelompok yang terdolimi, ini resiko dari sebuah perjuangan. Loh, ini korupsi kok. Buktinya sangat kuat, meskipun belum divonis ya. Tapi untuk sampai masuk ke tahap sampai tersangka, ini sudah kuat sekali, sudah cukup kuat. Kan sudah berkali-kali saya katakan, Pak Mahfud sudah berkali-kali pesan sama Kejaksaan untuk mengecek, memastikan akurasi data. Dan beberapa media juga sudah mengangkat kasus ini, sudah menelusuri kasus ini. Memang fakta-faktanya banyak masalah proyek ini. Lah, gitu masih dibela. Jadi wajar kalau akhirnya sekarang masyarakat tuh rame-rame di dunia maya menggugat, menagih janji. Di mana komitmennya? Katanya dia ingin memperbaiki bangsa ini, tidak ingin yang kaya sampai menggerus atau menindas yang miskin, yang pinter menindas yang bodoh. Sampai seperti itu kan? Kalau sampai kami ingkar pada komitmen itu, maka kutuklah saya. Wah, kan luar biasa itu. Itu kalau bicara kutuk, dia kan mengatakan sebelum nyawa saya dicabut, itu kan melibat-libatkan Tuhan seperti itu. Loh, kok kenyataannya blegedes seperti itu? Ini ngeri betul. Kok mudah sekali kata-kata yang sakral seperti itu diucapkan, padahal kenyataannya dibiarkan menguap begitu saja. Ya, saya tahulah, dengan pidato yang berapi-api, dengan pidato yang heroik itu untuk membakar kadernya gitu, untuk meyakinkan kepada masyarakat luas bahwa partai ini betul-betul partai yang akan membawa kebaikan-kebaikan. Lah, kenyataannya seperti ini. Masyarakat sudah tidak bisa dibohongi lagi. Lah, terus bagaimana? Saya pun nagih janji. Sekarang apa janjinya? Masa terus ngeles itu aja. Alasan kesana kemari, bahkan membabi buta membela. Maka sekarang ini bagi masyarakat harus menjadi catatan betul. Saya berkali-kali mengingatkan, ayo kita dalam berpolitik itu juga menggunakan akal sehat. Ayo dalam berpolitik itu kita juga menggunakan daya nalar kita, daya kritis kita. Jangan sampai kita, ini penyakit kita biasanya, punya memori sangat pendek. Orang ini dulu melakukan ini. Begitu berapa waktu yang orang itu tampil dengan wajah yang berbeda, itu orang kita sudah terkelabui. Padahal mudah sekali untuk melihat rekam jejak seseorang dengan dunia yang sudah secanggih ini. Memang betul. Dalam konteks agama pun kan orang bisa tobat. Betul, orang kemarin itu bajingan sekarang menjadi orang yang sangat soleh, bisa. Tapi kan untuk memastikan orang itu betul-betul berubah itu jangan terlalu mudah. Jangan terlalu memorinya terlalu pendek. Tetap harus dibuktikan betul memang berubah. Apalagi posisi orang itu tidak secara personal saja, tapi posisinya dulu jelek sekarang kelihatan baik, itu kaitannya dengan politik, kaitannya dengan masyarakat luas, sehingga kita harus melihat track record itu lebih jeli lagi. Beda nak pribadi loh. Orang dulu seandainya umat Islam ya, dulu orang tuh nggak pernah sholat, dulu itu kelakuannya begini, sekarang dia rajin sholat dan seterusnya. Itu mungkin kita gampang untuk segera percaya, nggak masalah, karena itu menyangkut personal, itu pribadi. Lah, kalau ini penampilannya dulu seandainya mudah ingkar janji, dulu korupsi macam-macam gitu kan, seandainya kan dulu ketika menjabat melakukan sesuatu yang tidak benar, terus sekarang begitu ada pemilihan, ada pil-pilan itu, terus anak itu tidak baik, mendadak menjadi baik, itu juga kita harus lebih waspada, karena tadi saya katakan ini sudah wilayah tidak wilayah privat lagi, sudah wilayah publik. Kalau wilayah publik itu penilaiannya juga harus lebih jeli, lebih menggunakan banyak instrumen. Jadi intinya, kalau memang bangsa ini ingin lebih baik, kalau ingin korupsi ini nanti di kemudian hari semakin berkurang, kalau ingin keadilan juga semakin ditegakkan, kalau ingin kesejahteraan masyarakat, ekonomi masyarakat juga semakin baik, ayo kita peduli pada politik. Kita peduli kepada kondisi politik.
kita berusaha ikut bersama-sama menciptakan bagaimana aktor-aktor politik itu kita awasi dengan baik, dan kita ketika punya hak untuk menentukan, gunakan hak itu untuk memilih orang tokoh yang tadi baik dengan rekam jejak yang baik, bukan tadi orang yang dulu rekam jejaknya nggak karu-karuan, dadak begitu mendekati pil-pilan tuh dadak terus kita terbuai, apalagi terus kita mudah sekali teriming-iming dapat hadiah ini dapat itu, terus kita muji-muji orang itu. Karena kita sudah membuktikan betapa mudahnya politisi itu ingkar janji, betapa mudahnya orang-orang yang mimpin jadi pemimpin di negeri ini tuh, antara dulu ketika kampanye dia mengatakan janji ABC, wah yang muluk-muluk yang hebat-hebat, ternyata begitu jadi blegedes, semuanya seakan-akan menguap begitu saja, tidak ada yang dibutuhkan. Dan kadang sebagian kita selalu abai, kita cuek, gitu kan? Itu yang saya katakan. Jadi satu, ketika memilih orang itu rekam jejaknya dilihat, apakah memang dia baik, itu sudah menunjukkan rekam jejak yang panjang, gitu kan? Setelah itu kita amati betul apa saja janji-janji dia, apa saja ikrar-ikrar yang telah diungkapkan di tengah-tengah masyarakat. Setelah itu dicatat dalam hati kita, dicatat di pikiran-pikiran kita, di kepala-kepala kita. Dan nanti dalam perjalanannya bila ternyata itu tidak dilaksanakan, kita perlu menagih itu. Dan kalau ternyata sudah ditagih, ternyata blegedes, setelah ditagih ternyata ingkar, ngeles kanan kiri, harus dicatat. Jangan sampai orang itu atau partai itu atau kelompok itu kita beri amanah lagi. Apalagi ini nanti sudah 2024 itu kaitannya dengan presiden ya. Kaitannya dengan presiden, orang nomor 1 di Republik ini, orang yang akan menentukan kemana arah bangsa ini, orang yang akan menentukan bagaimana kekayaan alam ini dikelola, bagaimana menentukan kebijakan kita terkait dengan bagaimana ketika ada tekanan-tekanan dari luar negeri. Itu sangat menentukan. Jangan sampai kita tadi lagi-lagi memori kita sangat pendek, sehingga orang begitu mendekati pilpres itu baik terus kita terbuai. Kita harus lihat rekam jejak. Kembali ke janji-janji Surya Paloh tadi. Jadi menurut saya harusnya ini Surya Paloh, Nasdem harusnya betul-betul introspeksi diri. Harusnya malulah dengan rakyat. Bagaimana ikrar komitmen yang diungkapkan begitu heroik itu ternyata diabaikan begitu saja, seakan-akan tidak ada. Semestinya sekarang kalau ingin agak paling tidak kondisinya tidak lebih parah, saya menyarankan ketika sekarang menghadapi tuduhan atau dugaan korupsi yang dilakukan oleh Sekjen Nasdem yang kedua ini, Johnny G. Plate ini, harusnya Nasdem bersikap fair. Nasdem tidak membela membabi buta. Bahkan seperti konten saya sebelumnya, harusnya Nasdem mengatakan kami akan ikuti hukum ini, kami akan ikuti proses hukum ini. Kalau memang terbukti, kami akan pecat, kami akan keluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan di partai kami. Ini minimal seperti itu. Yang nggak maksimalnya ya harusnya nepati janji, ya partainya dibubarkan. Itu kan janjinya kan seperti itu. Lebih baik dibubarkan kalau ada kader yang korupsi. Lah sekarang umpama toh tidak, ya paling tidak seperti itu. Itu kalau bahasa Jawa Timur itu luwung. Luwung itu lumayan, lanyamul kalau bahasanya orang orang Malang itu lanyamul dibalik kan orang Malang biasanya. Lumayan daripada seperti sekarang ini ngeles, tidak gentle sama sekali, bahkan malah membabi buta, membelok-belokkan narasi seakan-akan Nasdem, seakan-akan J. Plate menjadi korban, seakan-akan ini adalah skenario untuk menjegal Anies. Ini kan sesuatu yang menurut saya sama sekali tidak patut. Tapi bagaimanapun, ayo masyarakat Indonesia rame-rame tetap berusaha untuk terus mengingatkan bahwa Surya Paloh punya janji dan ternyata janji itu belum dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.